Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen keempat dari minggu ke-7 ini, kita akan mempelajari tentang konsep reflektansi spektral. Dalam domain fotometri, reflektansi dari suatu material lazimnya dinyatakan secara keseluruhan untuk panjang gelombang cahaya yang dapat dilihat, yaitu antara 380 sampai dengan 780 nanometer, yang dinyatakan sebagai rasio antara fluks pantul atau VR dan fluks yang datang, yaitu VI. Tetapi dalam domain radiometri, reflektansi dari suatu material dapat dinyatakan secara khusus untuk setiap panjang gelombang tertentu yang lazimnya diambil sebesar setiap 1 atau 5 nanometer. Dengan demikian, reflektansi spektral ρ lambda dapat dinyatakan sebagai rasio antara daya atau fluks radian atau daya spektral yang dipantulkan oleh suatu permukaan dan daya spektral yang diterima pada permukaan tersebut pada suatu panjang gelombang tertentu, yang nilainya dapat diukur dengan instrumen spektrokolorimeter atau spektrofotometer dengan persamaan matematis yang hampir sama dengan persamaan matematis untuk reflektansi, hanya di sini melibatkan faktor lambda atau fungsi lambda atau panjang gelombang. Dan nilainya adalah nilai daya radiasi atau daya spektral dalam satuan watt per meter persegi untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Setiap permukaan material memiliki karakteristik refleksi spektralnya masing-masing. Sebagaimana pada ilustrasi berikut, ada permukaan material yang misalkan memiliki refleksi dominan pada panjang gelombang rendah, seperti warna kebiruan. Ada pula yang memiliki refleksi dominan pada panjang gelombang tinggi atau kemerahan. Apabila terdapat sumber cahaya yang menyinari permukaan material tersebut, maka cahaya yang kita amati pada dasarnya adalah cahaya yang dipantulkan suatu permukaan material tersebut yang merupakan hasil kali dari daya spektral sumber cahaya yang datang kepada permukaan material dan reflektansi spektral dari material tersebut. Sedemikian sehingga menghasilkan suatu tampilan warna yang belum tentu sama dengan distribusi dari reflektansi spektral permukaan tersebut, karena akan ditentukan oleh karakteristik spektral dari daya yang diradiasikan oleh sumber cahaya yang datang. Reflektansi spektral dari suatu permukaan material juga terdiri dari komponen yang diffuse dan komponen yang spekular. Untuk itu, kita dapat menyatakan reflektansi spektral diffuse dari suatu permukaan material sebagai rasio antara fluks pantul secara diffuse dari material tersebut pada panjang gelombang tertentu dibandingkan dengan fluks yang diterima oleh permukaan tersebut pada panjang gelombang yang sama. Kemudian kita juga dapat menyatakan reflektansi spektral total, dalam hal ini adalah jumlah dari diffuse dan spekular, sebagai perbandingan dari jumlah fluks yang dipantulkan secara diffuse dan jumlah dari fluks yang dipantulkan secara spekular dibagi dengan fluks yang diterima oleh permukaan material tersebut pada panjang gelombang yang sama. Kemudian yang terakhir, kita dapat menyatakan faktor spekularitas, yaitu selisih antara reflektansi spektral total dan reflektansi spektral diffuse dibandingkan dengan reflektansi spektral total pada satu panjang gelombang yang sama di satu permukaan material. Pada umumnya, permukaan material yang bersifat non-logam memiliki nilai spekularitas yang mendekati 0 atau sangat kecil, sedangkan permukaan material yang bersifat logam pada umumnya memiliki nilai S yang berkisar di antara 0 sampai dengan 0,2.